Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 15 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi sebelum saya mulai, memang sebelumnya ya ada beberapa pihak yang menyebarkan ketakutan. Katanya nanti pengumuman inflasi Amerika naik tinggi, IHSG bakalan hancur gitu ya. Kalau saya sih selalu menasihati di grup saya ya, saya bilang kalau kita trading atau investasi di saham, harusnya kita fokusnya kepada saham-saham yang ada di portfolio dan saham-saham yang ada di watchlist kita ya. Jadi memang ada beberapa berita yang mungkin bisa memberikan tekanan kepada IHSG, tetapi kita sih jangan terlalu panik, jangan terlalu takut. Jadi bangsa itu kita kan sudah merdeka lama ya, sejak 1945 ya. Jadi jangan sampai negara lain inflasi tinggi terus kita panik, investasi kita di saham yang masih bagus kita jual. Apalagi kalau kita barusan beli ternyata trennya masih bagus, panik, ketakutan data inflasi negara lain yang tidak ada hubungannya dengan sahamnya mungkin ya, seperti itu ya. Ya kan sayang juga ya seperti itu ya. Jadi terbukti IHSG hari ini dia kan positif ya ditutupnya ya. Walaupun hari sebelumnya Dow Jones kan dia merah ya seperti itu ya. Jadi saran saya tetap sama, kalau Anda trading atau investasi di saham, tetap fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio dan saham-saham yang di watchlist Anda, yang Anda mau beli atau Anda mau invest ya, kalau misalnya belum punya. Jadi jangan terlalu panik gitu ya. Apalagi ada juga yang menyebar ketakutan, oh asing kabur gitu ya. Padahal mengenai foreign mortgage ini, asing ini sudah ditutup ya sejak beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ketika jam marketnya buka, kita nggak bisa tahu lokal atau domestik atau foreign gitu ya, seperti itu ya. Kita berusaha tahu setelah marketnya selesai. Jadi saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya saja, itu lebih baik ya, seperti itu ya. Karena seringkali diberitakan asing kabur gitu ya. Kalau asing borong saham gitu. Masalahnya ya, kalau asing dibilang borong saham ya harusnya kalau lokal borong saham harusnya diberitakan kan seperti itu ya. Tapi kenyataannya beritanya berlainan, jadi asing kabur gitu ya. Kalau asing net sell berarti kan harusnya yang net buy kan lokal, kecuali emitennya buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya langsung ke sahamnya aja ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk BBRI. Nah, sebentar. BBRI ya. Memang di BBRI ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Trennya itu dia masih cenderung downtrend ya. Jadi selama dia ditutup di bawahnya 4280 itu trennya sudah break ya. Maksudnya uptrendnya ini sudah resmi break dan dia sudah downtrend ya, seperti itu ya. Jadi selama dia gagal bertahan di atasnya 4280 sebenarnya dia arahnya masih ke bawah ya. Masih cenderung resiko kalau mau buy sekarang. Tetapi kalau kita lihat di sini ada area support berikutnya 4000 ya. Ini cukup kuat dalam arti kalau dia masih bertahan di atasnya 4000 penutupannya ya, itu masih ada harapan ya. Memang sebelumnya ini sempat breakdown lower di bawah 4000, tapi ini sedang testing area 4000. Kalau mau buy sekarang masih cenderung resiko ya. Tapi mau buy silakan selama kita pasang stop lossnya di 4000 atau maksimum kita pasangnya di 3940 lah ya di garis saya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy sekarang ya boleh-boleh saja, saya nggak melarang. Tapi lebih baik tunggu aja naik ke atas 4190 atau 4200 ya. Untuk BBRI sudah saya sebutkan. Jadi buynya pun bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena arahnya itu masih downtrend. Selama di bawahnya 4280 itu untuk BBRI masih cenderung resiko turun ya. Walaupun ini sudah ada indikasi untuk rebound, mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA sudah saya sebutkan ya. Kalau dia turun di bawah 7175 lebih baik jual dulu ya. Memang di sini saya ada usaha untuk buyback ya, karena dia sudah berhasil naik, ternyata dia gagal ya saya jual dulu ya, seperti itu. Kadang memang trading di saham ya itu nggak selalu kita sukses, dalam arti bisa saja setelah kita beli terus dia turun ya gagal ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia naik lagi, kita beli lagi, kemudian gagal lagi ya. Kadang-kadang pertama kali gagal, dua kali gagal ya. Tapi ketiga kali, keempat kalinya belum tentu gagal juga ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya trauma seperti itu ya. Tapi memang untuk BBCA ini
kalau untuk investasi dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Karena performance-nya dia itu laporan keuangannya selama ini selalu bagus ya seperti itu ya. Walaupun yang terakhir agak mengecewakan memang ya, tapi menurut saya sih masih ada potensial untuk jangka panjangnya. Nah, kalau kita lihat di sini apakah boleh buy untuk BPJA? Menurut saya sih belum buy dulu ya. Karena kalau masih di buy-nya 7175 itu masih resiko turun lagi. Dan ini sudah testing area 7000 ya. Jadi jangan lupa hati-hati kalau dia gagal turun di buy-nya 7000 lebih baik jual dulu, kita tunggu di area buy on weakness berikutnya sekitar 6750-an di sini ya. Saya gambarkan di sini ya 6750-an. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 7000 dia kecenderungan akan testing area support berikutnya di 6750. Arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi kita belinya ke atas saja. Jadi kalau dia naik ke atas 7175 kita buy. Kalau selama di bawahnya 7175 untuk BBCA itu sebenarnya masih resiko ya seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 7175 kita buy. Berikutnya kalau mau buy lagi atau tambah lagi naik ke atas 7350 barusan kita buy ya. Naik ke atas 7400, 7450 kita tambah lagi atau average up. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan tetap sama ya. Arahnya masih mengarah ke bawah. MA20 nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi cenderungan masih downtrend. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASII. ASII memang sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Berhasil naik ke atas 6000 boleh buy. Ternyata Pak Sunar besoknya naik tapi besoknya lagi turun gagal. Wah, berarti salah dong. Ya enggak juga karena saya kan sudah sebutkan trennya ini memang sudah mulai downtrend ya seperti itu ya untuk ASII ya. Jadi apalagi kalau kita lihat di sini MA20-nya kan mengarah ke bawah dan ini harganya masih di bawahnya MA20. Kalaupun kita mau spekulasi buyback ya, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6000. Memang sebelumnya berhasil kemudian gagal. Nah, hari ini dia berhasil naik lagi ke atas 6000 ya, ditutup di 6100 ya seperti itu ya. Nah, apakah ini sudah saatnya untuk buy? Kalau Anda mau trading buy silakan ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 6250 kita tambah lagi atau average up. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya, atau ikutin saya yang di sini ya garisnya 6450. Jadi naik lagi ke atas 6450 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya masih takut, oh Pak Sunar, saya masih ragu-ragu ya, tunggu aja di atas saja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6250 barusan kita buy. Jadi memang di sini selama di bawahnya 6250 dia masih ada kecenderungan testing 6000 sampai dengan 5800 untuk ASII ya seperti itu. Nah, ASII ini apakah cocok kalau untuk misalnya di kemudian hari misalnya ya, saya nggak mengharapkan yang jelek, inflasi Indonesia tiba-tiba melambung tinggi gitu ya, atau masuk ke resesi ya. Menurut saya sih ASI juga terdampak ya seperti itu ya. Karena terus terang ASI ini dia maupun perusahaannya bagus dia bisnisnya juga bergantung kepada cycle juga ya. Kalau misalnya marketnya lesu atau pasarnya lagi lesu ya kecenderungan ya profitnya lagi stagnan ya atau bahkan bisa turun atau lesu penjualannya juga turun ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Yang penting di sini garis-garisnya untuk harganya sudah saya berikan ya. Di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kemudian kalau dia berhasil naik kita boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ICI. Berikutnya untuk TLKM. Memang TLKM sudah saya sebutkan naik ke atas 4000 boleh buy. Tapi ternyata sejauh ini setelah dia berhasil naik, nggak lama lagi turun lagi Pak Sunar. Naik lagi turun lagi ya. Nah kali ini dia naik lagi, apakah kita boleh buy? Ya kalau Anda mau trading buy ya silakan. Memang dia kecenderungan side base ya. Side base-nya sekitar area kalau saya gambarkan di sini 3880 ya sampai dengan kalau kita pakai acuan yang terakhir hanya di sini ya kurang lebih 4100-an ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik ke atas Rp50 atau Rp100 ya kelipatannya ya. Kita boleh tambah lagi atau average up ya istilahnya seperti itu. Memang selama di bawah 4200 dia cenderungan masih cenderung lesu ya. MA20-nya walaupun ini cenderungan melandai tapi dia arahnya sebelumnya dia masih arahnya ke bawah ya seperti itu ya. Jadi masih testing area support atau resisten ya sekitar 4000-an. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4000 ya dia akan menjadi supportnya ya seperti itu ya. Karena dia sebelumnya sudah ditembus kan dia resistennya ya seperti itu ya. Jadi untuk Telkom ini menurut saya kalau mau spekulasi buyback boleh aja tapi jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk emiten Gojek Tokopedia ya. Saya sih lebih suka menyebutnya pelafalannya
Goto ya. Mungkin ada beberapa yang lebih suka menyebutnya GoTo, ya boleh aja, nggak masalah ya. Tapi kalau dari Gojek, Tokopedia ya harusnya Goto ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah di sini kan kalau kita perhatikan hari ini dia sudah hijau, ditutup di area, ditutup di 332 ya. Apakah boleh buy Pak Sunar? Saya sudah sebutkan lumayan sering juga ya. Jadi karena dia barusan IPO masih belum lama ya. Kalau dia masih di bawahnya harga IPO-nya 338, menurut saya sih masih belum aman. Jadi kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 338 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 360 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 382 tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya ini tetap ya acuannya ya, seperti itu ya. Kalau yang ingin tahu garis-garisnya dari mana, ini dari awal sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ini garis-garis sudah saya gambarkan pada waktu masih baru-baru IPO ya waktu itu ya. Jadi garis-garisnya itu sudah saya gambarkan. Misalnya seperti ini ya, ini 360 dari mana ya kalau kita mundur ke belakang ya. Ini kurang lebih areanya sekitar sini-sini ya. Sebentar, mundur lagi jauh ke belakang ya. Seperti ini ya. Ini area support sebelumnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat 372 dari mana ya, kita mundur kurang lebih di sini ya, seperti itu ya. Jadi ini acuannya masih tetap sama ya. Bisa kita jadikan acuannya untuk average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Karena kenapa? Karena MA20-nya ini mulai mengarah ke bawah, walaupun masih sebenarnya masih toleransi cukup bagus ya. Sudah saya sebutkan pernah sebelumnya ya. Selama dia bertahan di atasnya 292, untuk Goto ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 338 ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau nggak mau buy sekarang, tunggu buy weakness ya, tunggu aja di 292. Artinya kalau tunggu di 292 itu, kalau dia koreksi di bawah 292, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Tapi kalau belum mantul atau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Sekalian kita tunggu kalau dia breakout ke atas 338 kita buy, naik ke atas 360 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Atau kita pakai acuan di sini, swing high-nya kan di 354 ya. Naik ke atas 354 kita tambah lagi, naik ke atas 360 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk Goto ya. Oke, berikutnya untuk UNTR ya. Jadi UNTR hari ini dia masih naik lagi ya. Sentimennya sudah saya sebutkan ya. Emitennya buyback ya. Jadi buyback dia naik ya seperti itu. Tapi di sini saya tetap menekankan pada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Support terdekatnya 28475. Kan saya sudah sebutkan juga ya di rekomendasi saham sebelumnya ya. Naik ke atas 28475 boleh buy. Bagi yang belum punya kan, hari ini masih naik lagi. Nah di sini dia akan menguji area 30.300. Kalau yang sudah punya ya tinggal pasang aja trading stopnya. Boleh pasang di 29.000 atau 28.475 ya, seperti itu ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, menurut saya ada strateginya ada dua. Tunggu area buy on weakness di 27.700 atau 28.475. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi ya, turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 100 ya, 100 rupiah ya, jadi kita tambah lagi atau average up. Nah di sini dia akan menguji area resistennya 30.300. Nah ini didapat dari mana Pak Sunar? Saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Swing high-nya tanggal 19 April ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 30.300, yang mau buy, jadi tipe untuk buy high sell higher ya, silakan ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya, setiap kelipatan 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Atau ikutin garis saya di sini 31.050 ke atas boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 31875 dan 33.375. Itu untuk UNTR ya. Jadi memang MA20-nya sebelumnya mengarah ke bawah, ini sudah mulai melandai ya, harganya sudah tembus di atasnya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk NATO. NATO sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 620 barusan kita buy. Karena sebelum berhasil bertahan di atas 620 dia masih resiko turun lagi ke bawah. Walaupun ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ke atas ya. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Tapi ini kan kalau kita lihat di sini ya, ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 620 itu paling cepat ya kita buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu sekalian breakout ke atas 65, kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 695 dan 715. Itu kurang lebih seperti itu untuk NATO.
Apakah masih bisa naik lagi pas minggu ini sampai dengan minggu depan? Masih ada peluang ya. Nah, yang sudah punya tinggal pasang aja. Kalau misalnya sudah buy sebelumnya ya, ini sudah saya sebutkan juga, kita pakai acuan high di sini ya, 585. Jadi pasang stop lossnya di 585 atau 565 ya, maksimum kurang lebih seperti itu untuk NATO. Cukup ya. Berikutnya satu lagi untuk BBNI. Ini juga masih belum buy ya, arahnya masih turun ke bawah. MA20 masih mengarah ke bawah walaupun candlenya hijau, kita jangan buy dulu. Sebelum dia berhasil naik ke atas 7950 jangan buy dulu ya. Itu sebelumnya saya bilang seperti itu. Nah, kali ini sebenarnya tetap sama. Kita tunggu aja naik ke atas 7950 untuk amannya barusan kita buy. Karena ini trennya masih cenderung downtrend. Kalaupun Anda mau curi start ya, wah Pak Sunar, saya mau curi start buy-nya lebih awal ya. Tunggu aja naik ke atas 7575 ya. Nah, kenapa kok 7575 ini garisnya dari mana? Kalau kita mundur ke belakang ya. Ini saya ambil dari high-nya di sini ya. Ini swing high-nya tanggal 25 Oktober 2021. Nah, kalau kita perhatikan, selama dia di bawahnya 7575, dia masih akan cenderungan turun. Testing area supportnya sekitar 6750 sampai dengan 6575 yang paling bawah di sini ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7575 barusan kita buy. Karena pada dasarnya seperti BBNI ya. Dia kalau naik, naiknya bisa tinggi ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau turun, dia juga bisa turunnya dalam ya. Ini berkaca dari sebelumnya. Sebelum pandemi pun ya seperti ini ya. Dia sudah berhasil naik ke atas 10.000 ya. Kemudian dia turun, koreksi, dia rebound lagi, dia gagal turun lagi. Dia turunnya lama ya seperti itu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya seperti ini ya. Bahkan sebelum pandemi pun dia masih belum kuat di sini ya. Dia turun lagi malah gitu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif. Nyantai aja, belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 7575 barusan kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp50. Tapi untuk amannya ya tunggu sekalian naik ke atas 7950. Kenapa nggak buy sekarang ya? Saya sudah sebutkan tadi ya, arahnya masih downtrend. Jangan sekali-kali, oh candle hijau pasti besok rebound, belum tentu ya. Di sini candle hijau besoknya langsung pluk gitu ya, turun ya gitu ya. Jadi bertahap aja. Memang kondisinya saat ini masih cenderung panas dingin lah, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Jangan lupa nanti bersambung ke bagian kedua. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.